Halo semua, selamat datang di channel Tips Jago Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar simple present tense bersama Pak Tua, Mr. Rinaldi. Oke, sekarang kita cari dulu Mr. Rinaldi. Mana Mr. Rinaldi nih? Kita cari dulu Mr. Rinaldi. Oke, di sini Mr. Rinaldi tidur. Kita bangun nih. Pak, udah mulai Pak, bangun Pak. Ada Udah apa? mulai, bangun. Ada apa nih? Bangun, bangun. Ayo belajar. Ayo. Udah cuci muka Pak, cuci muka Pak. Oke Arif, ada yang ingin kamu tanyakan sama saya? Ini Mr. Rinaldi. Tadi saya ingin menanyakan mengenai simple present tense. Tolong ajari dulu Mr. Rinaldi. Apa itu simple present tense? Oke, simple present tense. Di sini ada tiga kata, simple, present, dan tense. Simple artinya sederhana, ya kan? Sedangkan present waktu sekarang, tense artinya waktu. Jadi kalau didefinisikan, simple present tense adalah suatu kalimat sederhana, ya, suatu kalimat sederhana pada waktu sekarang, ya. Jadi ada lagi yang ingin kamu tanyakan, Arif? Oh, jadi itu yang dimaksud dengan simple present tense, Mr. Rinaldi. Iya. Sesudah itu, kalau kamu sudah mengerti definisi dari simple present tense, pertanyaannya dipakai untuk apa saja simple present tense ini? Yang pertama adalah untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari. Maaf ya, tulisan saya jelek ya. Maklum dari tua. Hari-hari. Ya. Yang kedua, untuk menyatakan kenyataan umum, atau dalam bahasa Inggrisnya general fact. Kalau ini tadi kebiasaan sehari-hari, bisa juga habitual action. Habitual action atau daily activities. Ya, nah, ya tulisan saya agak jelek, memang udah tua ya, maklum saja. Jadi simple present tense itu digunakan pertama menyatakan kebiasaan sehari-hari atau dalam bahasa Inggrisnya habitual action atau daily activities. Contohnya apa Pak? Kamu mulai dari pergi tidur, bangun tidur, kerja, sampai tidur lagi, itu pokoknya yang menyatakan kebiasaan sehari-hari, itu namanya simple present tense. Tapi pada waktu sekarang. Nah, kemudian yang contohnya nanti akan saya berikan contohnya ya. Yang kedua menyatakan kenyataan umum atau general fact, ya. Contohnya apa general facts ini? Contohnya matahari terbit di sebelah timur, ya. Kemudian ada 365 hari dalam setahun, itu nggak bisa dibantah, itu kenyataan umum, general facts. Nah, atau Seperti setahun 12 bulan itu termasuk ya Pak? yes, that's right, betul, 1 tahun 12 bulan, pinter Arif. Nah, that's a good job. Lagi banyak lagi meaning ada ya, seperti apa, 1 hari 1 minggu ada 7 hari ya, banyak banyak lagi lah. Ya. Habis itu udah paham. Oke Pak, paham. Jadi apa? Coba ulangi lagi Arif. Simple present tense digunakan untuk apa? Menyatakan kebiasaan sehari-hari. Iya. Yang kedua menyatakan kenyataan umum. Bagus ya. Jadi yang diceritakan kebiasaan sehari-hari tadi mulai dari pergi tidur, bangun tidur, kerja, sarapan dan sebagainya ya. Nah ini kalau di kenyataan umum yang sifatnya nyata, nggak bisa dibantah, nggak bisa dipungkiri. Oke, udah paham ya? Oke Pak. Pak, mau tanya nih Pak, rumus simple present tense Ya. itu gimana ya Pak?
Rumus atau dalam bahasa Inggrisnya formula dalam simple present tense adalah pertama ini formula atau rumus ya, atau juga bisa juga pattern ya. Dan ya, patternnya adalah formula atau rumusnya pertama subject plus verb plus object. Ini disebut juga dengan positive statement. Ya. Subject plus verb plus object atau positive statement. Subjek itu pelaku, ya. Verb kata kerja, ya. Tapi kata kerja yang kita pakai sini kata kerja bentuk pertama, ya. Nggak boleh kata kerja bentuk kedua, ketiga, tidak boleh. Yang kita pakai dalam simple present tense ini adalah kata kerja pertama, ingat, ya. Karena kata kerja itu kalau kita lihat di kamus tuh biasanya ada kata kerja pertama namanya infinitive. Ya, ini disebut juga verb one. Kata kerja kedua past. Nah, kita pakai dalam simple present tense ini nggak kita pakai. Kenapa gitu, Pak? Ini ada namanya tenses yang lain namanya past tense. Waktu yang lampau. Tapi kalau di sini dalam simple present tense kita hanya memakai kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Ini verb two. Kata kerja kedua. Yang ketiga namanya past participle. Ini kata kerja ketiga atau verb three, iya kan? Verb three. Dah, langsung meaning atau arti. Dah. Jadi Pak, tadi subjek itu apa aja, Pak? Subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7. There are 7 subjects ya in English ya. Bagus sekali pertanyaanmu Arif. That's a good question. Jadi subjek itu they, we, I, you, he, she, it. Ini namanya subjek. They mereka, we kita atau kami, I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it pengganti benda atau Hewan. hewan. Berarti dia sama lah kayak nama perempuan ingatnya ya, Pak. Untuk Dewi Ayu, Dewi dan Ayu ingat aja gitu ya, Iya, Pak. betul sekali. Ingat aja Dewi Ayu, he, she, it. Seumur hidup kamu ingat. Kita belajar bahasa Inggris ini, ya kan? Jangan menghafal. Macam mana supaya kita ingat selamanya, ya kan? Ingat aja Dewi Ayu atau Ayu Dewi tambah he, she, it. Selesai. Paham Arif? Paham. Itu berarti kamu ada progres. Ini aja Dewi Ayu atau Ayu Dewi he, she, it. Jangan dipersulit orang, ya. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan subjek ya, Pak? Iya, ini subjek. Nah, ini kita masuk rumus kedua sekarang ya, itu negatifnya. Negatif. Subjek, iya kan? Plus do atau does plus verb one ya atau infinitif kata kerja pertama plus object. Maaf ya, rumah kami kecil. Papa tulisnya pun kecil ya. Jadi keadaannya seperti ini, harap maklum. Negatif Statement. Statement itu apa artinya? Pernyataan. Pernyataan negatif atau menyangkal ya. Di sini subject plus do atau does plus verb one plus object. Habis itu paham? Oh, paham, Pak. Ah. Do dan das itu apa, Pak? Do dan does disebut kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Kenapa bilang kata kerja bantu? Namanya sudah bantu, membantu ya. Nah, untuk supaya tahu kita lihat penjelasan saya berikutnya ini ya. Jadi mana yang kita pakai do? Pertanyaannya seperti itu ya. Iya, apa aja tuh yang pakai do, Pak? Nah, yang memakai do ingat aja they, we,
usah pening-pening. Ada temanmu namanya Dewi. Ada. Oh, Dewi Kiranti. Oh, Dewi Keranti, satu lagi Dewi Purwanti. Ya. Satu lagi eh, namanya Dewi. banyak ya, ini Dewi Ayu ya. Dewi Ayu. Ah. Nah, atau Ayu Dewi. Jadi nggak usah menghafal. Ini Bapak kasih rumus ini. Ini untuk seumur hidup kamu, ya, untuk seumur hidup orang banyak dan untuk seumur hidup kamu. Kamu gunakan, ingat saya, ingat Dewi Ayu, ingat saya, Mister Renaldi. Renaldi. Ya, ya. Ini pakai do. Oh, jadi keempat subjek itu memakai do ya, Pak? Iya. Oh, Dewi Ayu. Ayo. Nah, das ini yang mana? Sisanya. Sisanya. Ya. Ini pakai das. Ya. Di sini dia hanya sebagai kata bantu ya, bukan kata kerja. Kata kerja. Ya. Jadi ini dia laki-laki, she dia perempuan, it kata ganti benda, tapi bendanya Tunggal. Bisa Oh. meja, bisa buku, bisa anjing, bisa babi, dan lain-lain. Berarti it itu untuk kata tunggal ya, Pak? Iya, Untuk tunggal. tunggal ya. Jadi kalau jamaknya apa? Jamaknya bisa kita pakai d. D. Oh. Nah, Jadi pakai D ya kalau misalnya jamak. jamak kita pakai yang ini. Jadi d ini bukan hanya untuk orang. Untuk benda yang lebih dari satu atau plural bisa kita pakai d. Binatang juga ya, Pak? Bisa. Binatang. Oh. D. Ya. Nah, kita ke rumus dulu ya supaya nggak bingung. Oke, ya. Pak. Nah. Ya. Jadi saya ini ada lupa. Karena dia negatif, dia harus tambah not di sini, ya. Maaf ya, malam sudah tua ya. Oh, jadi tambah not. Jadi subjek plus dudas plus not ya, Pak. Iya. Oh iya, karena dia negatif ya. Iya. Ya Bapak maklum lah, Mister Rinaldi ini udah tua. Ya, jadi, maklum. Kemudian interrogatifnya atau kalimat tanyanya, ya. Do atau dasnya harus di depan. Subjeknya setelah do atau das. Das. Dibalik dia ya, Pak. Balik aja. Ya, plus verb Verb one, one plus objek. objek. Ini namanya interrogatif. Ya. Interrogatif statement ya. Ya. Atau interrogatif aja ya. Ya. Do atau das di depan. Pak, ya yang pakai do apa saja? Ya sama seperti tadi. They, we, you. Gampang kan? Tetap dia pakai do. Duh. Sama seperti yang negatif tadi ya, Pak. Sama. Oh. Yang pakai das apa? Isi it. Maaf ya, di sini ribut. Malum lah, dekat jalan besar. Isi Nah, ya. it. Nah, ini memakai das. Das. Pokoknya selain do, das. Das. Ya, untuk tiga ini. Untuk ketiga tunggal. Untuk ketiga tunggal namanya third person singular dalam bahasa Inggrisnya. Third person singular. Itu khusus tunggal ya, Pak, he, she, it itu. Iya, atau third person singular dia pakai do atau das. Jadi baru kita ambil conclusion atau kesimpulannya di sini, berarti yang memakai do atau das dia hanya untuk negatif dan Negatif. Paham sampai situ? Oh, paham, Pak. Nah, jadi gini, Pak, tadi kan belum tanya, tadi kan masih nanya soal it ya, pengganti benda atau hewan. Jadi he dan she itu kalau misalnya dia jamak berarti bukan pakai das ya, Pak? Dan ada dua. Ada dua ya. Ada dua. Kalau he digabung dengan she, ada dua orang. Ada dua orang ya. Pakai das. Oh, walaupun Harus pakai laki-laki do. dan perempuan ya. Laki-laki perempuan kan lebih dari satu. Oh, begitu. Bisa diganti mereka kan. Ada lagi pertanyaan, bagus sekali pertanyaan kamu. Lagi. Oke, Pak, paham. Oke, saya lanjutkan. Dari ketiga pernyataan ini, dari nomor 1, 2, dan 3, ada tanda yang kurang. Kira-kira ada tahu? Apa itu, Pak? Pak, yang kurang, Pak? Sengaja nggak saya buat supaya kamu berpikir. Apa yang kurang ya? Di sini ada positif, ada negatif, ada interrogatif, ada yang kurang. Apa yang kurang, Pak?
Yang kurang adalah tandanya. Kalau gini harus dibuat positif seperti ini. Kalau negatif, setelah objek dibuat tanda negatif. Interrogatif dibuat tanda, setelah objek dibuat seperti ini. Paham? Oh, jadi setelah objek dia ya, Pak, Iya, setelah dikasih objek. tanda ya, Nah, positif, negatif, dan tanda tanya, interrogatif ya, Pak? iya, namanya positif statement. Pernyataan positif harus ada positif, negatif statement, negatif, interrogatif statement atau interrogatif saja. Ada tanda interrogatif, kata interrogatif itu tanya ya. Oh, jadi gitu, Pak. Ya, gitu. Oke, setelah saya menjelaskan rumus daripada simple present tense, yaitu pattern atau formulanya, rumusnya, selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat. Contohnya dalam kalimat positif. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Di sini subjeknya apa, Arif? I. I. Ini subjeknya. Verbnya mana? Go. Ini verb berapa nih tadi? Verb one. One. Masuk. Ini to schoolnya, sekolahnya Sekolah. Objek. objek. Kalau to ini dia preposition, kata depan. Ya. Oh, Jadi di sini sesuai rumus pertama tidak nih? ya sesuai dengan rumus pertama, subjek, Verb verb one, one, dan objek. objek. Ya kan? Negatifnya gimana, Pak? Negatifnya, subjeknya tadi apa? I. Ingat, kita harus memakai do atau does untuk negatif dan interrogatifnya. Ya, Jadi, pakai do atau does? pakai do karena dia I tadi. Iya. Dewi Dewi Ayu. Iya, pinter. Ya, jadi I do not go to school. Negatif statement. Statement. Ingat ada not-nya, setiap negatif ada not-nya. Jadi I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Kalau positifnya, saya pergi ke sekolah. Negatifnya, saya tidak pergi ke sekolah atau I do not go to school. Paham sampai situ? Oke, paham, Pak. Jadi macam mana kalau kita buat interrogatifnya, Pak? Do-nya harus di Depan depan. Baru diikuti apa? diikuti I, I itu apa, Sab? subjek. Atau ya. Do I go to school? Betul nggak tuh, Pak? Ya, dengar dulu. Do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Ada sebagian yang menulis do I go to school, ada lagi yang mengatakan do you go to school? Kalau do I go to school itu secara grammarnya. Tapi kalau percakapan nggak mungkin lah do Menanyakan diri sendiri. menanyakan diri sendiri ya kan? Iya. Nggak mungkin do I go to school. Pasti pertanyaannya do you go to school, jawabannya pasti I go to, yes I go to school. School. Seperti itu. Atau no I don't go to school. School. Ya. Itu paham ya? Ya. Nah, ingat, yang perlu kamu ingat di sini kalau negatif do not disingkat menjadi don't. Don. Oh, jadi don itu kepanjangannya do not ya, Pak? Iya. Oh. Kependekannya don't, kepanjangannya do not. Bukan donat. Ya. Kemudian does not. Dia apa, Arif? Doesn't. Doesn't. Ya. Doesn't. Do not, don't, doesn't. Jadi does not ya. Panjangan. Jadi nggak usah pening-pening. Does not itu sama dengan doesn't. Do not itu sama dengan don't. Ya. Sampai sini paham? Ya, paham, Pak. Sekarang ini, Oke Pak, nih. untuk si he it, Pak, Ah, belum. Sekarang subjeknya seandainya saya ganti. Pak, macam mana kalau dia orang ketiga tunggal? Kita ketahui orang ketiga tunggal apa saja, Arif? He, she, it.
Kalau I ini saya ganti she, kalau gini benar apa salah? She go. Benar. Salah. Salah. Oh, Kenapa? salah. Karena go di sini ada peraturan khusus. Oh, gitu. Peraturan khususnya seperti ini, apabila dia berakhiran dengan x, berakhiran one dengan x ya, o, ss, ch, sh, maka dia harus ditambah is. Oh, jadi ada aturannya dia ya, Pak? Ya ada aturan. Nah ini kan dia berakhiran go, ya Iya. kan? Nah dia karena orang ketiga tunggal, kan syarat orang ketiga tunggal kan dia tambah s atau is kan? Iya. Kebetulan dia berakhiran dengan o, maka kita pakai is. Oh, go itu ya, yang go-nya. Jadi she goes, kita tambah karena dia o, jadi Goes. goes jadi kan, goes to school. Negatifnya pakai dua atau das? She does. She does not. She does not. S-nya pakai enggak? Eh, IS-nya pakai enggak? nggak pakai. Makanya bilang Karena udah ada kata bantu. kata bantu ya. Nah, udah ngerti kan kenapa dia bilang kata bantu? Oh, jadi Untuk menghilangkan IS tadi. Kalau dikasih S gini nanti dingin dia. Dingin dia. Makanya she does not, S-nya dibuang biar nggak dingin ya. She does not go to school. Oh, berarti setiap udah ada kata bantu tidak perlu tambah IS lagi ya, Nggak boleh Pak? pakai S atau IS. Ya, dibuang. Nanti dingin. Ya. Dasnya di depan. Apakah dia pergi ke sekolah? Ini go-nya pakai go atau enggak? Nggak usah, karena udah ada kata bantu juga situ. Terus sudah pinter. Nggak susah ya penjelasan saya. Penjelasan saya nggak susah. Does she go to school? Kalau ini tadi negatif. Negatif. Ini Interrogatif. kalau yes, ya jawabannya apa? Kita hapus dulu ya. Kalau yes macam mana? Kan dia ini kita hapus tadi ya. She goes to school. Sini supaya nggak bingung. Ya. She goes to school. She does not go to school. Does she go to school? Kalau ya macam mana? Apakah dia pergi ke sekolah? Yes. She does. No. She Doesn't. doesn't. Oh, berarti dia gini ya, Pak. Jawabnya sesuai dengan subjek dan kata bantunya tadi ya. Betul 100. That's a good job. Jadi yes, she does. She does. She doesn't. Ini jawaban pendek atau short and sure. Jawaban pendek. Jawaban panjangnya gimana, Pak? Kalau jawaban panjang, kalau dia positif, nggak usah pakai kata kerja bantu. Kalau panjang, yes, she goes to school. Ini namanya long answer, jawaban panjang. Kalau negatifnya gimana? No, she doesn't atau she does not. Kita ambil yang di sini. Kalau positifnya ngambil di sini. Go. She does not go to school. Ini kalau no, ini yes. Paham? Oh, paham. Nah, seperti itu. Jadi kalau it, Pak, gimana kalau penggunaan it? Pengganti hewan atau benda itu? Jadi tadi ini kebiasaan sehari-hari ya. Dia Iya. pergi ke sekolah itu kebiasaan sehari-hari ya atau habitual action ya. Pak, sebelum masuk ke situ, kalau tambah keterangan harinya apa saja, Pak? Biasanya kalau dia simple present tense ya, dia selalu diikuti everyday ya. Kalau keterangan waktunya atau time signalnya itu everyday ya. Jadi
keterangan waktunya biasanya kalau dalam simple present tense itu everyday, artinya setiap hari. Jadi ingat ciri-ciri dia simple present tense, ada kata every. Misalnya every Sunday, ya kan? Every week. Pokoknya ada kata every, itu ciri-ciri dari simple present tense. Ada kata always lagi ya. Always. Ini namanya adverb of frequency ya. Adverb ya of frekuensi namanya ya, saya tambah S karena lebih dari satu ya. Salah, ini namanya adverb of frekuensi, biasanya ada kata always, selalu ya. Jadi kalau ada kata every, always, itu berarti simple present tense. Ada kata often, ini tadi nggak dibaca ya, often ya bacanya, sering artinya. Ada kata sometimes, kadang-kadang, ya kan? Ada kata always, sudah, often, apa namanya? Banyak lagi tuh ya. Often, seldom ya. Seldom, jarang. Ini kan kekerapan atau frekuensi ya. Seldom, jarang. Ya. Ada lagi, banyak lagi lah ya. Banyak lagi, kalau kita nanti kalau mau lebih apa, Anda bisa lihat di kamus ya. Atau di buku grammar Anda bisa lihat lagi. Banyak. Ya. Always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, ya, seldom, jarang. Ya. So, simple present tense kita selalu menggunakan keterangan waktu atau time signalnya every day, yang artinya setiap hari. Pokoknya kalau ada kata every berarti dia simple present tense. Contohnya dalam kalimat, I go to school every day. Boleh ditambah every day. Ya. Tentunya positif. Ya. Berarti dia setelah objek ya, Pak? Iya, setelah objek keterangan waktunya. Oh. Nah, atau bisa kalau dia perempuan, go harus tambah is ya, yang seperti ini. Ya. Nah, kan x o s s c h s h tambah is, to school every day. Oh, jadi every day itu bisa diganti every Sunday, always, Boleh, pokoknya setiap sometimes, every, dan lain-lain ya. boleh. Sometimes dia nggak di sini, nggak di ujung. Oh. Kalau misalnya I always, S di sini bukan orang ketiga tunggal, tapi emang always selalu memakai S. I always wake up in the morning, misalnya kan. In the morning, positif ya. I always wake up in the morning. Saya selalu bangun di pagi hari. Jadi Pak, sometimes tadi itu gimana? Ya bisa juga. Pengucapan kan jangan di akhir katanya. Dia setelah subjek biasanya. Oh, setelah subjek. Ya, sebenarnya I sometimes wake up in the morning. Boleh. Oh. Ya. Iya ya. Nah, I sometimes wake up, atau I seldom wake up in the morning. Seldom, jarang ya. Ya, jadi kalau ada kata always, often, jangan often ya, often, sometimes, seldom, itu selalu ya simple present tense. Jadi mau tanya nih Pak, yang ya, harus pakai is ya. Nah, Ya. sekarang yang mau pakai ini kan o. ya itu Nah, yang udah pakai x apa? Saya hapus dulu nih ya. ya apa? Nah, nih. Kalau pakai x misalnya he fix, ini kan dia berada dengan x. Jadi X. he fixes the car. Dia memperbaiki mobil itu, ya kan? He fixes the car. Positif. Fixes, dia asal katanya fix ya. Dari kata fix diambil ya. Kata pertamanya fix. Ya. Berakhiran X ya Pak. Ya. Ditambah IS. Yes ya. He fixes the car. Jadi negatifnya itu atau does? Does not
fix the car. Kenapa S-nya hilang? Ya, S-nya hilang karena ada kata bantu does. Does, apakah dia memperbaiki mobil itu? Fix the car. Negatif ya. Interrogatif. Apakah dia memperbaiki mobil itu? Ingat di sini nggak pakai fixes, tapi fix saja cukup karena sudah ada kata bantu does. Iya, iya. Nah, masih banyak lagi contoh X ya, selain fix ya. Oh, berarti pada intinya Oh. yang berakhir dengan O, SS, CH, dan SH Iya. itu tambah IS ya, Pak? Iya. Jadi kalau yang tambah S tadi itu gimana, Pak? Oh, yang tambah S saja. Iya, S saja. Nah, kalau ini kan bisa ada kiss ya. Iya, kiss. Kiss. He always kiss me. Dia selalu mencium saya, ya kan? He always kisses me. Sorry ya. He always kisses me. Dia selalu mencium saya. CH. Nah, bisa misalnya wash, ini mencuci, SH mencuci kan. Wash. Ini misalnya ini wash. Jadi washes ya. Jadi washes. Ini CH watch, menjaga. Ini ya. Tambah Ini IS saja. is. Masih banyak lagi ya. Ini O go. Ini fix. Fix. Masih banyak lagi, ini semua ditambah IS. Untuk orang ketiga tuh Tunggal. tunggal. Yang pakai S selain ini, kalau dia nggak ada di sini berarti dia pakai S saja. Misalnya gini, misalnya we play ya, jangan I saja. We play football in the morning on Sunday. Berarti setiap hari Minggu sudah jadi kebiasaan dia selalu main, kami selalu main bola. Bola. We play football in the morning on Sunday. Jadi kalau orang ketiga tunggal macam mana kalau dia si play, ada nggak dari sini salah satu dari sini hurufnya? Nggak ada kan? Gak ada. Ya tinggal tambah S saja. She plays football in the morning on Sunday. Ini Positif. positif. Coba Arif buat negatifnya bisa. Bacakan aja. Negatifnya, she does not play football in the morning on Sunday. Excellent. Ya, itu kalimat yang betul. Jadi she does not play, S-nya nggak dihilangkan ya. Iya, Karena dihilangkan. dia orang ketiga tunggal atau third person singular. Play football in the morning on Sunday. Jadi ini suatu kebiasaan. Jadi yang perlu kamu ingat, berbeda dengan ini misalnya, she flies a kite. Nah, ini positif. Dia menerbangkan sebuah layang-layang. Kenapa Y-nya bisa berubah jadi I? Di sini ya, Y berubah menjadi I. I. Ya. Yang aslinya fly ya dia ya, Pak. Ini asal katanya fly. Oh. Ya, asal katanya fly. Karena dia berakhiran dengan huruf hi mati ya. Huruf mati. Huruf mati. Ya, jadi dibedakan misalnya gini, kalau play ini kan huruf hidup. Dia cukup ditambah S saja. Iya kan? Dan kita apa lagi? Selain play. Pokoknya kalau dia diikuti huruf hidup, dia ini harus tambah S saja. Tapi kalau fly diikuti huruf mati, konsonan, dia cukup ditambah I, Y-nya berubah jadi IS. Paham? Y-nya berubah jadi I. Huruf IS. mati huruf hidup itu apa aja itu, Pak? Huruf mati sebenarnya bukan huruf mati, sebenarnya bunyi mati, bunyi hidup. Bunyi mati ya? A, I, Oh. U, E, O itu bunyi hidup. A, I, U, E, O. Iya, Bunyi hidup. Ya kan? Kalau mati dia banyak halangan dia. Selebihnya itu huruf mati atau konsonan. Oh. Jadi seperti ini. Sampai sini paham ya? Kenapa dia jadi fly? Nah, negatifnya kemana sebenarnya? Udah tahu ya, kenapa jadi I? Karena dia di depannya ada huruf mati. Mati. Jadi she doesn't fly. Nah, kembali ke kata-kata pertama. IS-nya hilang. Hilang.
Kenapa? Karena ada kata kerja bantu das. Paham? Ini kan? Apakah dia menerbangkan layang? Does she fly-nya pakai is enggak? Enggak. Ya, fly a kite. Kalau yes? Yes. Yes, she does. No, she She. doesn't. Seperti itu, ya. Ini kalau jawaban Oh. pendek. Kalau mau jawaban panjang, yes, she flies a Flies. kite. Kalau jawaban pendek panjangnya yang no, she doesn't fly a kite. Jadi kenapa nih nggak pakai is? Karena depannya ada huruf Mati. Sedangkan play ada bunyi hidup. Hidup. Ya, habis itu paham. Sebenarnya Ya. masih banyak lagi yang mau saya jelaskan nih, ya. Tapi karena durasi ya. Jadi itu aja Pak pembahasan masih simple ada lagi present tense. Ada lagi ya? Ada lagi ya. Oh, ada lagi. Tadi tentu ada yang mau bertanya begini, Pak, contoh yang kenyataan umum, contohnya macam mana kalimatnya? Misalnya gini, ini yang general fact, kenyataan Umum. Dan kemana? Kira-kira 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. Ini kenyataan umum. Di sini ada kata kerja nggak? Ada kata kerjanya nggak di sini? Nggak ada. Ada. Makanya dia harus pakai To be. Nah, jadi kalau matahari terbit di sebelah, the sun set in the west. Matahari terbenam di sebelah mana nih? Barat. Hah? Barat. Sets artinya terbenam ya. Iya. The sun sets in the west. Matahari terbenam sebelah barat. Nyata nggak ini? Kenyataan. Yang ke atas kenyataan juga kan? Iya. Kenapa pakai S aja? Karena dia orang ketiga Tunggal. tunggal. Banyak The kan? sun ya. Sun itu termasuk ya. The sunrise. Ingat? Tunggal tambah S. Karena dia tunggal. Ini kan sama dengan it nih. Iya kan? Iya. Sama dengan it. Makanya dia pakai S. In the it. Kalau negatifnya nih cukup tambah not aja. Interrogatifnya tambah R-nya di depan baru masuk. There are 7 days in a week. Begitu juga kalau yang ini negatifnya pakai does ya. Does seperti rumus tadi ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ulas lagi nih karena durasinya cukup panjang ya. Iya. Saya rasa ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi Arif maupun bagi pemirsa di rumah. Sampai jumpa. See you later. Ya. Oke ya, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya biar makin sering upload ya Pak. Biar sering-sering nanya ini sama Mr. Renaldi.